semuanya. Oke. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online The Chosen Generation hari Minggu ini tanggal 30 Januari 2022. Hari Minggu terakhir di bulan Januari di tahun yang baru. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah, mari kita akan berdoa dan saya minta kesediaan Pastor Ana untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa pada siang sampai sore hari ini Tuhan kami boleh bersekutu, berkumpul bersama Tuhan sebagai satu tubuh Kristus untuk mengalami pembaharuan dalam segala hal yang baik oleh karena pembaharuan Roh Kudus-Mu sendiri dalam diri kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan, pelayanan kami, kesaksian kami, dan juga benih firman yang akan ditaburkan Tuhan Yesus pada siang menuju sore hari ini Tuhan, menjadi hidup di dalam roh kami Tuhan, dan memperkuat iman kami. Tuhan, kami melepaskan berkat untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara terkasih kami yang ada di ruang Zoom, dan juga yang belum bergabung dengan ibadah kami Tuhan Yesus, dan setiap orang yang akan mendengarkan relay dari ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu di antara kami, ada sukacita, ada pengharapan yang baru Tuhan, karena kami sudah mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya Tuhan di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan mendengarkan bersama-sama dan kita menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang sudah direkord sebelumnya dari Saudara Jeremia. Mari kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan lewat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Sang Putra, terpujilah nama-Mu Sang Roh Kudus. Engkau anak domba Allah, selamanya Engkau tetap anak domba Allah. Engkau yang layak untuk menerima kuasa dan pujian kami, kekayaan dan hikmat, kekuatan dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Kami sanjung tinggi Engkau Bapa, Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Selama-lamanya, You are Alpha and Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Bapa kami, dimuliakan nama-Mu,
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebab Engkaulah yang memiliki bumi ini, dan kerajaanmu kekal selamanya. Bertatalah Engkau Tuhan di atas tatamu, yang bersemayam di dalam kerajaanmu, di atas kerubim kami menyembahmu, Sang Maha Guru. Engkaulah kegagahan kami, di bawah kaki-Mu Tuhan kami menyembah-Mu, Sang Maha Guru. Oh, sembahlah Tuhan, sembahlah Raja, bermazmurlah bagi namanya, angkatlah hati dan tangan, sembahlah Raja kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. We worship you, we honor you, we praise your Aralabase, aralabato, perababaso, baba, via baste, brababaso, broga, kia baste, trepete, aralabase, trepete, kia babasa, caralabase, amia baso, prape carabato, ya baste, tebo, apoca, arabase, brete, cabasto, apoca, arabase, trepeta, yarababase, kia aralabase, trepete, arababante. Korabaso, karabatata, kirabatata, tipiditiore, karababase, amarabalamane, yarabato, arabase, karalabaso, paralababase, terebede, karalabaya, rababase, karalabase, drabatase, aralabase, terebede, aralabaso, kiralabase. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, dimuliakan namamu, disanjung tinggi selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bertatalah Engkau di atas kerubim. Biarlah bibir mulutku bagaikan pena yang bermazmur pujian kasih, dan izinkan kami menjunjung hadirat-Mu, menjunjung tabut-Mu selamanya. Oh, seperti Henokh yang berjalan denganmu Tuhan, seperti Daud yang menaruh hidupnya di kaki-Mu, seperti Joshua mengangkat pedang dan membunuh semua raksasa. Ini kami Tuhan, tarik kami Tuhan lebih lagi dalam dekapan pelukan-Mu, di dalam naungan sayap-Mu. Ini kami Tuhan, kerinduan kami. Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya penebus kami. Biarlah kami memuji dan memuliakan-Mu selamanya. Biarlah bibir kami bermazmur selamanya bagi kekasih hati kami,
Inilah kidung pujian kami, Tuhan. Semerbak narwastu di hadapan Raja kami. Inilah korban syukurku, Tuhan. Kami letakkan di atas mezbah, dan biarlah korban syukur ini bagaikan durpa, bagaikan wangi-wangian narwastu yang terus naik siang dan malam dan menyenangkan hati sang Raja. You are holy is the Lord, you are holy is the Lord, you are holy is the Lord, holy, holy. Kudus-kuduslah namamu, sucilah namamu. Segala lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku, namamu kan disanjung tinggi, Tuhan, dari segala penjuru bumi. Dan namamu disebutkan orang banyak, Tuhan. Allah yang adil, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang termulia, Allah segala Allah, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tiada yang lain, tiada Allah lain, tiada Tuhan lain, tiada Allah lain, tiada Raja lain selain Engkau. Engkau yang memerintah seluruh bumi, Tuhan, selamanya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke hadapan-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu, Tuhan. Biarlah bibir, tangan, dan kaki ini, Tuhan, selalu menceritakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kedahsyatan-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami selalu memuliakan Engkau. Biarlah setiap sel dalam tubuh kami, Tuhan, setiap detak jantung kami, setiap nadi kami memuji dan menurut kepada-Mu, Tuhan. Raja segala raja, oh, oh. You are holy, you are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy. You are
pujian-pujian dari saudara Jeremia, biarlah kita bisa menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang disaksikan oleh saudara kita Jeremia. Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai dengan firman Tuhan, saya digerakkan untuk mari kita bersama-sama bagi yang memiliki sakit, atau saudara yang di rumah yang lagi sakit, atau teman saudara-saudara yang lagi dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa untuk mereka yang dalam keadaan yang kurang sehat, atau apapun keadaannya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita sebutkan nama saudara kita ataupun bagian tubuh kita yang sakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya kuasa-Mu sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami sebagai anak-anak-Mu diberikan kuasa. Ada Roh Kudus dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini buat kami yang hadir di ruangan Zoom ini maupun yang ada menyaksikan lewat Facebook Live. Kami yang merasakan sakit hari-hari ini Tuhan, dalam tubuh kami, atau saudara kami, atau teman kami ada yang sakit. Dari tempat ini, hamba mau berdoa, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan. Saudara kami telah disembuhkan. Teman kami telah disembuhkan. Kami menerima kesembuhan yang sempurna yang oleh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami percaya kuasa Roh Kudus sudah memetraikan kesembuhan yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan setiap kami yang sakit saat ini, kami menerima kesembuhan yang sempurna karena Yesus Kristus adalah kesembuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita akan masuk bersama-sama dalam firman Tuhan. Saya matikan. Ya, kita akan bersama-sama menyaksikan. Saya buka dulu filenya. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan seperti yang tema diberikan kepada saya, yaitu masih dengan New Season, New Hope. Kita tahu bersama ini adalah tanggal 30 Januari tahun 2021, kita baru saja masuk tahun yang baru, dan kita akan menyongsong Imlek atau tahun baru Tionghoa. Yang mengawali, saya ingin mengucapkan bagi yang akan merayakan selamat tahun baru Imlek. Saya akan sharing screen saya. Oke. Di sini dikatakan dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Tadi waktu saat penyembahan, dalam hati saya ada dorongan untuk berdoa buat yang sakit. Bukan karena saya nggak ingat, tapi memang saya juga tahu bahwa di Jakarta sekarang ini sedang mengalami kasus COVID yang mulai naik lagi. Walaupun katanya COVID-nya tidak terlalu berbahaya, ya, Omikron. Tapi kalau tidak salah, di Jakarta sudah PPKM level 3 lagi. Dan ini yang menjadi dasar kita. Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Dalam Alkitab terjemahan baru. Di dalam Alkitab terjemahan The Passion Translation, dikatakan bahwa
dari Paulus, orang rasul dalam Kristus Yesus, karena Yesus sendirilah harapan kehidupan kita. Jadi Kristus Yesus itu adalah harapan kita. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022, dikatakan dalam tema bulan ini, New Season, New Hope. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Mungkin dunia bilang, mungkin kita bilang, kok ini nggak selesai-selesai. Kok COVID nggak selesai-selesai. Kok masalah kita nggak selesai-selesai. Dunia bilang, jangan terlalu berharap banyak lah. Ya kan, kadang-kadang kita mendengarkan hal itu. Tapi justru kita bukan berharap kepada sesuatu. Kita bukan berharap kepada sesuatu yang mati. Tapi kita berharap karena Yesus sendirilah, itulah harapan kehidupan kita. Bukan dia memberikan harapan, tetapi dialah sendiri harapan kita. Ini ada satu kutipan, the God of hope is behind our hope. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Berharaplah kepada Tuhan. Karena the God of hope is behind our hope. Marilah kita merenungkan sejenak. Apa yang menjadi harapan kita di tahun yang baru? Kita berharap kepada Tuhan saja. Mungkin situasi kita belum menguntungkan. Mungkin keadaan sekitar kita, keadaan hidup kita merasa kok nggak ada perubahan. Mari kita fokus kepada Kristus Yesus yang adalah harapan kita. Fix our eyes. Pandanglah Yesus saja. Memang terdengarnya agak klise ya, tetapi mari kita masuk lebih dalam. Supaya kita bisa mengerti apa maksudnya. The God of hope is behind our hope. Mari kita masuk dalam, saya nggak taruh ini, saya copy saja. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, dibenarkan dalam iman, dan kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Nggak ada lagi masalah dengan dosa-dosa kita. Nggak ada lagi masalah dengan masa lalu kita. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang kurang baik terjadi, kita bilang, aduh, ada yang salah dengan saya. No, nggak ada lagi yang salah. Kita dengan Allah adalah satu. Dalam Yohanes pasal 10, kalau Anda baca mulai ayat 28 sampai selesai, dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan mereka atau murid-murid Yesus dari tangan Bapa. Itu diulang 2 kali pada ayat yang ke-30 juga. Tidak ada seorang pun yang dapat mencabut mereka. Jadi kita telah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar, orang mungkin berkata, ayo kita berharap. Saya berharap itu akan terjadi. Saya berharap ini akan terjadi. Tapi di dalam Kristus, harapan kita itu adalah harapan yang bukan harapan sia-sia, karena ada Yesus. Masa depan yang penuh harapan, Yeremia 29 ayat 11, ayat yang mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Sampai saking hafalnya di luar, kita nggak merenungkan lagi, terlalu hafal di luar. Jadi, oleh sebab itu kita yang telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita beroleh jalan masuk kepada iman. Masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi kita masuk dalam kasih karunia Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji.
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 ini yang saya ingin tekankan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan, saudara. Pengharapan orang boleh mengecewakan. Kalau kita berharap kepada orang, kita boleh kecewa. Tapi pengharapan kita, karena Yesus Kristus adalah pengharapan hidup kita, pengharapan kehidupan kita, tidak pernah akan mengecewakan. Di dalam bahasa asli, mungkin kita bisa search, saya rekomendasikan, ada satu website namanya interlinearbible.org, bisa dicek di situ. Tidak mengecewakan ini diartikan juga pengharapan kita tidak akan membawa kita kepada malu. Kita tidak akan dibuat malu oleh Tuhan. Dan inilah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Semuanya itu mengikuti. Kalau kita fokus, banyak orang bilang, masa fokus saja? Coba saja. Karena di sini dikatakan bahwa pengharapan itu asalnya dari mana? Kenapa kita harus pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena apa? Ini karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Kalau kita dalam keadaan apapun, kalau kita merenungkan kasih Allah, merenungkan kebaikan Tuhan, hati kita menjadi tenang. Dengan demikian, fokus kita pada apapun yang kita lakukan akan menjadi lebih terarah. Semuanya dimulai dari pikiran dan hati kita. Kita pikirkan bahwa bahwa kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Ini fokus kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak akan membawa kita kepada suatu situasi yang Allah membuat kita menjadi malu. Itu dalam arti dari kata tidak mengecewakan kalau kita lihat dalam kata aslinya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka dari itu dikatakan dalam setiap hal kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju silahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ketopong kita, help kita adalah harapan akan keselamatan. Bukan suatu harapan yang kosong. Mari lihat kepada Tuhan Yesus. Dia yang telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Pada saat dia dipaku, semua kesalahan kita ditanggung oleh dia. Semua dosa kita ditanggung oleh dia dan dia berkata, sudah selesai. It is finished. Dalam bahasa terjemahan dikatakan telestai. Tapi dia adalah orang Aram, berbahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, itu ada yang satu kata, kulah. Sudah selesai atau selesai, kulah. Nah, ini yang kita harus renungkan bersama-sama. Kita bukan memiliki pengharapan yang kosong. Pengharapan kita adalah pengharapan keselamatan. Apa yang ada di depan kita? Sakit kita. Kita deklarasikan. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah menjadi sembuh. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, deklarasikan. Kita berharap. Saya juga ini, jujur waktu saya merenungkan ini, saya diingatkan kembali. Karena sekali lagi, kita manusia, ini adalah cenderung orang yang lupa. Ya, selalu harus diingatkan. Makanya dalam Roma 10 ayat 17 dibilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Jadi bukan cuma sekali. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dan pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus adalah firman yang membawa pengharapan keselamatan.
Kita renungkan ulang. Saya punya satu cara, yaitu yang ingin saya share kepada kita semua, dan sudah pernah saya share juga bahwa di saat saya merasa ada sesuatu hal, ya musik menjadi, saya dengerin, saya taruh headset saya di telinga, saya dengerin musik. Kalaupun lagunya saya nggak tahu, saya dengerin aja. Karena itu akan membuat saya menjadi fokus, bukan fokus kepada keadaan situasi, tetapi fokus kepada Tuhan. Masing-masing kita punya cara. Ada orang yang baca Alkitab. Saya adalah dengerin musik. Itu karena pengharapan berketompongan. Kita harus jaga pikiran kita dengan pikiran Kristus, berketompongkan pengharapan keselamatan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita. Mari kita lihat dalam Hosea 2 ayat 15. Ini kita akan tutup sebentar lagi. Hosea 2 ayat 15. Dalam bahasa Inggris ya. I will give her vineyard from there, and the valley of Achor as a door of hope. And the valley of Achor as a door of hope. She shall sing there. Dia akan bernyanyi di situ. As in days of her youth, as in the day when she came up from the land of Egypt. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan di Hosea 2 ayat 15, tapi Hosea 2 ayat 14. Dikatakan di sini, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Apa ini lembah Akor, Bapak Ibu? Akor, apa ini the door of hope? Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan the door of hope, pintu pengharapan. Dalam bahasa Ibrani, pengharapan itu adalah tikvah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu kebangsaan Israel, itu adalah judulnya Hatikvah. Ha artinya the, tikvah artinya hope. Jadi lagu kebangsaan sebuah bangsa yang paling sedih. Karena lagunya nadanya minor semua. Na 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 na. Ya, kira-kira seperti itu. Pengharapan, tikvah. Apa ini Akor? Saya coba selidiki, saya coba lihat bahwa benar. Akor adalah diartikan dengan trouble, kesusahan, kesulitan. Apa yang sementara Bapak Ibu hadapi saat ini? Apa yang saya hadapi juga? Kesulitan. Kalau kita ada kesulitan, kita ada sakit penyakit, kita ada trouble. Itu adalah seperti di lembah. Tidak pernah kan Anda bilang kesuksesan di lembah. Selalu lembah itu identik dengan kesusahan, kesulitan. Di saat kita ada di lembah Akor, pintu akan dibukakan. Itulah pintu pengharapan. Siapakah pintu pengharapan itu? Yesus sendiri. Apa yang sementara Bapak Ibu hadapi saat ini? Apa yang sementara kita hadapi saat ini? Mari mata kita tertuju kepada Yesus saja. Dia yang sudah mati. Dosa kita sudah selesai. Apapun keadaan kita, sudah selesai dosa kita. Dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Maaf kalau saya katakan ini, masa mendatang dosa. Jadi kita bisa berbuat dosa sembarangan dong di masa depan. Bapak Ibu, mari kita pikirkan secara logika saja. Yesus mati bahkan sebelum kita lahir. Yesus mati untuk masa depan kita. Kita belum lahir, Yesus sudah mati. Sebelum kita berbuat dosa, Yesus sudah mati. Jadi jadi saya percaya Yesus satu kali mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit satu kali untuk selama-lamanya. Dia mati untuk dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan dialah pintu pengharapan. Apa yang ada di depan kita? Kita masuk tahun baru, new season, new hope.
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya lagi ada di California sekarang ini, dengan perkenanan Tuhan. Di sini saudara, semua orang cuek. COVID sih tinggi. Tapi nggak ada tuh Peduli Lindungi, nggak ada aplikasi. Orang bebas saja masuk supermarket, terserah dia mau pakai masker atau enggak. Kecuali di tempat-tempat pemerintah dan di bank itu wajib. Atau di kantor pos, atau tapi kalau masuk mall atau masuk toko, nggak ada orang wajib. Nah, kita hidup dalam, kasus COVID tetap tinggi di sini, naik. Tetapi apapun kalau kita lagi dalam lembah akor, lembah kesulitan, lembah kesusahan, mari kita lihat, di situ Tuhan sediakan pintu pengharapan. Mari kita buka pintu itu. Kita lihat kepada Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjadi penghibur kita. Makanya saat-saat seperti ini kita nggak tahu. Sekarang banyak hal-hal yang baru terjadi. Minggu lalu dibahas soal metaverse. Saya sempat search memang. Sekarang sudah ada gereja online tanpa, kalau kita masih bertemu muka dengan muka seperti ini, tapi kalau metaverse sudah pakai avatar. Mungkin kita sudah pernah ingat ada film namanya Ready Player One. Seperti itu. Dan banyak sekali pekerjaan yang baru. Ada orang nggak lulus bisa dapat duit karena dia jualan NFT yang lagi ngetop di Indonesia. Tapi saya ingat satu hamba Tuhan yang tahun lalu pernah berkhotbah juga di Chosen Generation, Pastor Raymond, dibilang satu hal yang pasti hanya adalah perubahan. Nah, dengan adanya perubahan, kita kadang-kadang mudah terfokus dengan apa yang ada di hadapan kita. Dan saat kita ada di lembah, di mana kita ada kesulitan, ada kesusahan, Tuhan selalu sediakan pintu pengharapan untuk kita. Ini termasuk saya juga. Ini ngomong buat saya juga. Di dalam lembah Akor ada pintu, dan lembah itu akan menjadi pintu pengharapan. Tuhan akan ubahkan. Allah mendatangkan kebaikan buat kita dalam segala hal bagi kita yang percaya. Demikian firman Tuhan. Semoga kita diberkati. Semoga kita terus melihat kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak memberikan pengharapan. Yesus sendirilah pengharapan itu. Bapak Ibu, apapun yang saudara hadapi sekarang ini, apapun yang akan dihadapi nanti, selalu ingat, di dalam lembah kesusahan ada pintu pengharapan yang tersedia untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Ana. Thank you Kak Prami buat sharing firman-Nya yang menguatkan. Tadi ada kutipan quote yang menarik banget. Tuhan adalah Tuhan atas pengharapan, dan Tuhan adalah di belakang pengharapan itu sendiri. Jadi ini benar-benar kalau kita ngerti artinya dan kita mengaplikasikan di hidup kita, kita akan ngerasa safety, kita akan ngerasa secure. Karena kita di dalam cangkang pengharapan Tuhan gitu. Kita ini kan biji matanya Tuhan. Jadi pasti hidup kita benar-benar dipegang sama Tuhan. Nah, kadang-kadang anak-anak Tuhan itu maksudnya anak-anak Kristen yang belum benar-benar melekat sama Tuhan, kadang-kadang melekat, kadang-kadang lepas, kadang-kadang melekat. Banyak kan dari kita yang kayak gitu. Itu tergantung situasional. Jadi orang bisa sebutnya iman situasional, pengharapan situasional. Jadi kalau kira-kira harapannya itu ada titik terang, dia percaya sama Tuhan. Tapi kalau kira-kira mentok, kira-kira kayak nggak ada jalan keluar, kira-kira terlihat buntu, nah ini nih kadang-kadang yang pengharapan ini mereka berpikir, mereka mencurigai, mereka punya gambaran bahwa oh kayaknya Tuhan nih nggak ngerti ya harapan aku, kayaknya Tuhan nggak ngerti nih apa sih doa-doa dan pergumulan kita. Padahal sebenarnya ya
ini tadi kita di dalam Tuhan, dan Tuhan itu adalah cangkang pengharapan kita. Behind dari semuanya ya si Tuhan Yesus sendiri. Nah, firman ini benar-benar merefresh dan menguatkan kita di situasi seperti sekarang. Segala sesuatu yang sepertinya banyak orang yang berharap itu mati, pengharapannya mati, imannya bisa mati, tetapi juga kita tahu di situasi seperti sekarang malah banyak anak-anak Tuhan yang bangkit, mengalami percepatan dan juga melompat lebih tinggi. Ini bahasa aku melompat lebih tinggi itu dalam arti kata ada yang bisa buka usaha baru, ada yang dibukakan berkat yang baru, bahkan banyak gitu berkat-berkat yang lain. Contohnya salah satu saya mengalami, saya hamil, saya punya anak di masa pandemi, sehat 9 bulan dalam perkenanan Tuhan. Itu kan berkat ya Kak Fahmi, benar-benar sampai hari ini pun saya juga belum vaksin gitu. Jadi itulah diam di dalam pengharapan Tuhan itu kayak dengan segala situasi penyakit yang saya alamin kemarin gitu, tetapi Tuhan itu tadi yang saya pegang cuman ya bersandar sama pengharapan di dalam Tuhan aja, karena di luar itu situasi kita nggak akan bisa membuat kita yakin kita ada di safe place. Bener nggak Kak Frami? Kayak kita batuk aja kita udah parno, kita bersin aja kita udah parno gitu, apalagi kayak kemarin aku hamil gitu, kayak semuanya jadi serba aduh gimana nih, jangan-jangan gini dengan situasi medis yang saya alami juga. Jadi firman Tuhan hari ini benar-benar menguatkan kita semua bahwa ya Tuhan Yesus sendiri lah helm ini tadi, kayak benar-benar cangkang kita untuk selalu berharap akan segala situasi. Nah, pada sore hari ini juga kita punya testimoni yang luar biasa dari 2 saudara terkasih kita. Nah, dari mereka ini kita akan mendengar cerita yang berbeda. Yang pertama adalah dari saudari Yuni. Apa sih kira-kira testimoni yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini? Pastinya menarik dan akan menjadi berkat buat kita semua. Ternyata di tengah situasi pandemi ini banyak sekali kebaikan Tuhan yang boleh dialami. Dan juga nanti yang kedua akan disampaikan oleh saudara Timothy Wijaya. Apa juga testimoni yang akan beliau sampaikan? Kita juga akan menanti ceritanya. Tapi saya akan serahkan terlebih dahulu waktu dan kesempatan kepada saudari Hayun. Hai, suaraku jelas Kak? Jelas. Iya, shalom semuanya. Shalom. Anda udah kasih kesempatan buat sharing kebaikan Tuhan. Kemarin pas ditanya sharing kebaikan Tuhan tuh kayak tersentak sih, karena dalam posisi yang sebenarnya lagi sedikit bukan bersungut-sungut sih, sedikit menyesali keadaan, karena kan sebenarnya tuh udah dari jauh-jauh hari disuruh kumpul keluarga nih pas malam Sinsya, tapi kan karena ini Omikronnya lagi tambah marak, terus juga terakhir aku kan kerjanya masih full time di sekolah, ada anak murid PTM juga yang positif COVID, jadi aku juga ya nggak kenapa-napa sih sekarang, maksudnya dalam kondisi sehat, tapi ya lebih baik kan nggak ketemu orang dulu untuk jaga-jaga gitu kan. Jadi kayak ya giliran mikir ini udah tahun kedua udah bisa ketemu family, tapi ternyata gini gitu. Terus pas kemarin sore ya nih Mas bilang, Yun coba dong sharing kebaikan Tuhan, terus aku langsung mikir, oh ya Tuhan, sorry ya, maksudnya kayak gini aja udah ngomel gitu, tapi sebenarnya kan dalam pandemi pun 2 tahun ini banyak banget kebaikan Tuhan yang dialamin gitu, kayak nggak take yang hal buruk tuh untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi kayak pas momen itu kayak ya udah stop, kayak ya let's see, maka Tuhan pasti akan membuat hal-hal yang baru lagi gitu, yang penting kita tetap berpegang teguh sama Tuhan, seperti tadi sharing dari Kak Femi. Nah, mungkin aku ya kurang lebih sama tadi, karena ya sharing tentang apa yang dialami selama pandemi. Jadi kan memang aku bekerja sebenarnya full time di sekolah, di tim manajemen, sama ada bantu ngajar juga sih. Jadi dari pas awal pandemi itu udah udah langsung tuh pas PPKM darurat segala macam, udah langsung kerja dari rumah semua kan, anak-anak di segala macam gitu kan. Memang secara ekonomi atau apa nggak
terdampak segala macam, tapi mungkin untuk kerjaan berasa banget sih workload-nya, kayak awal-awal tuh struggle banget gitu, sempat bingung juga kayak ini mau ngapain, kayak bingung kan kita awal-awal gitu kan. Terus tapi udah pas tengah-tengah itu udah mulai settle. Nah, lumayan banyak waktu sebenarnya kan kalau WFH. Nggak banyak waktu juga sih, karena aku jamnya tuh kalau pas lagi sibuk, bisa sibuknya tuh sore sampai malam gitu, malah jam kerja yang jadinya standby tapi nggak ngapa-ngapain, cuma kan daripada tidur rebahan gitu, jadi kayak banyak muncul ide-ide gitu kan. Jadi kayak pas temen birthday atau ada orang gereja birthday atau siapa, aku bikin hamper segala macam gift gitu kan, kerajinan tangan, bikin watercolor painting sambil journaling segala macam lah, biar maksudnya biar selama jam kerja ya udah standby gitu depan laptop, WA standby gitu, biar nggak dicariin, walaupun giliran dicariin tau-tau sore atau malam, bisa sampai jam 12 malam gitu kan. Tapi kan ya udah pas di jam-jam siang malah aku mengerjakan yang bisa aku kerjakan gitu loh. Jadi di 2015 tuh sempat ada online shop kado hampers gitu, tapi nggak jalan gitu kan. Terus itu udah lama aku lupakan gitu. Malah di masa pandemi ini kesempatan untuk aku mulai lagi gitu. Akhirnya aku mulai, awalnya kan kasih ke teman segala macem biar keep in touch kan, gak pernah ketemu segala macem, pas hari raya juga. Terus jadi akhirnya temen yang dikasih pada pesan gitu buat kasih ke temennya lagi segala macem gitu kan. Nah, akhirnya itu udah setahun jalan, yang tadinya iseng-iseng doang, ternyata kayak makin banyak permintaan segala macam, mulai kepikir ini Tuhan gimana ya, mau diseriusin atau gimana gitu. Ini kan sebenarnya kayak blessing yang ada Tuhan kasih gitu. Nah, tapi banyak kendalanya juga kan, kayak nggak punya tempat gitu, tempat nggak cukup segala macam. Terus mulai doa cari-cari tempat juga. Tadinya mau pinjam punya sewa di lantai 2-nya punya tempat segala macam, kayak udah berharap, ternyata nggak dikasih, katanya mau dipakai gitu. Ya udah, oke. Terus aku keliling-keliling, ternyata puji Tuhan ketemu satu ruko yang harganya tuh harga sewanya tuh setengah harga dari normalnya di daerah sini gitu kan. Dan ini kalau nggak pandemi kayaknya nggak mungkin sih gitu kan. Itu dan budgetnya masuk kan, ya udah aku ambil. Terus dapat brokernya juga yang baik banget. Udah harga segitu aku pikir udah oke, udah murah, tapi kayak dibantu lagi untuk nego segala macam gitu. Terus ya benar-benar itu waktunya cepet banget sih, dari pas kepikir kebutuhan itu sampai Tuhan sediain segala macam tuh kayaknya cepet banget gitu, tek gitu kan. Terus udah Tuhan sediain tempat. Terus aku pikir tempat kalau misalkan cuma untuk gift shop aja, online shop aja, sebenarnya bisa dipakai buat yang lain, karena aku perlu foto yang proper untuk taruh di online shopnya kan. Jadi kan perlu buat fotografi segala macam gitu. Terus pikir ada keinget satu orang fotografer waktu itu ketemu di luar kota, tapi pas dia di Jakarta kan, aku ajak kerja sama biar bisa terima klien foto produk dari orang lain gitu. Dan ternyata orangnya juga responnya cepat gitu, ayo mau cari apa segala macam. Dan pasti gitu modalnya juga nggak begitu besar gitu, orangnya juga ya udah kita mulai dari yang ada aja nih gitu kan. Ya udah kayak benar-benar kayak udah Tuhan atur. Bahkan sampai yang miss tuh untuk urusan, jadi kan aku karena masih kerja juga full time, nggak mungkin kan biar nggak ganggu jam kerja juga, jadi perlu orang yang bantu gitu. Terus di brokernya juga kenalin, ini ada teman anaknya masih kuliah itu bisa jadi admin gitu. Jadi adminnya pun maksudnya juga karena aku kan nggak mungkin bayar full gaji UMR atau apa kan, jadi kayak sistemnya kerja sama, ada dapat harian tapi ada dapat komisi juga, dan dia juga mau karena sambil kuliah kan. Kayak benar-benar semua Tuhan siapin gitu, kayak Tuhan udah atur. Itu sih kayak banyak banget kebaikan Tuhan yang ya bukan baik, aku yakin dan percaya bukan baik coincidence sih, itu semua karena perkenanan Tuhan, karena ya Tuhan yang udah siapin itu gitu. Cuma kalau pas respect ya keinget ya pentingnya kita merenungkan firman Tuhan, atau kita berhati-hati dengan apa yang kita dengar, walaupun situasi mungkin dalam pandemi kan ada yang ya nggak bisa
dipungkiri pasti ngalamin hal yang buruk dari si pandemi itu, tapi banyak juga kita dengar juga anak Tuhan yang justru ngalamin breakthrough segala macam. Nah, ketika kita dengar itu kan, kayak aku juga banyak dengar itu dari rekan-rekan segala macam. Jadi iman kita juga ikut bangkit gitu, dan ya kita akhirnya bisa ngalamin sendiri kan kebaikan itu dalam kehidupan kita gitu. Jadi ada satu ayat yang aku ingat selama di gereja tuh selalu di sounding kayak even in the pandemic itu kayak if God is willing we will live life to its fullest gitu. Jadi ya biarpun dalam kondisi apapun ya kalau Tuhan berkenan ya kita juga bisa justru di dalam masa-masa itu kita bisa melihat gitu Tuhan bekerja untuk kita semakin dekat dengan destiny kita. Amin. Ya walaupun kadang melihat begini lagi sempat kayak kok udah pikir kan kayak udah mulai terus kayak excited kan mau melanjutkan segala macam, tapi ternyata kayak kelihatannya kayak tertahan kan dengan kondisi seperti ini. Tapi balik lagi kayak ayo ingat pengharapan dalam Tuhan, kayak ya Tuhan ya ada hal baru ya Kak yang pasti Tuhan sediakan gitu asal kita peka gitu. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Pendeta Ana. Nggak kurang panjang testimoninya. Oh, masih ada yang lain ya? Iya, bersyukur banget sih dengar kesaksian Yuni, karena ini berarti di tengah situasi pandemi anak Tuhan tuh malah dapat promosi, malah dapat breakthrough, malah jadi kepala gitu. Kita bukannya turun tapi selalu naik, dan ketika kita benar-benar stay di dalam pengharapan, ya itu tadi kita akan dapat sesuatu hal yang baru. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang testimoni kita sore hari ini, kita langsung lanjut dulu ke Timothy. Halo, Saudara Timothy Wijaya. Halo, selamat sore. Shalom. Halo Timothy. Jelas ya? Bisa. Hai Tim. Ya. Oke, waktu dan kesempatannya dipersilakan buat Timothy. Ya, selamat sore semua. Yang menonton Timothy, ya. Saya kemarin sore juga ya ditembak sama Kak Ana untuk kesaksian. Jujur, dalam waktu dekat ini nih cukup baik. Yang saya masih dalam masa struggling juga ya. Memang puji Tuhan dari awal pandemi 2019 akhir ya, 2020 awal sampai detik ini survive. Ya. Tuhan masih beri belas kasihan yang sangat luar biasa kepada saya, terutama ya saya dan keluarga lah, ke orang tua, ke adik juga. Ya, banyak hal yang ya ajaib lah, seperti adik saya dapat promosi dari Tuhan, dalam arti tahu dia diminta oleh seniornya di Makassar. Ya, puji Tuhan dia udah stay di Makassar for good, so far so good lah. Terus juga kesaksian kalau saya pribadi, ya Tuhan bukakan beberapa jalan lah untuk usaha segala macam. Tadinya memang ada usaha kerjasama sama temen, tapi kurang jalan. Tuhan gantikan dengan buka usaha makanan, memang masih kecil-kecilan via Instagram. Itu menu Korea. Kayak kalau orang Korea ngomongnya capjay, kalau orang umum ya kayak bihun goreng lah, bihun goreng Korea gitu. Ya puji Tuhan ada ya orderannya memang belum sampai wah gimana banget, tapi every week tuh ada lah gitu untuk survive, untuk segala macam. Ya saya tetap nggak mau gampang menyerah lah. Terus juga di awal tahun ini juga banyak hal yang cukup menantang, dalam arti ya memang pergumulan saya masih banyak di ekonomi ya, perekonomian, keuangan, tapi Tuhan sudah mulai
beri tanda kecil-kecil lah ketika saya benar-benar menetapkan diri untuk doa pagi bersama keluarga maupun secara pribadi. Nah, itulah yang menjadi salah satu kunci utama atau salah satu kunci yang misalnya ketika kita taat dan mencari Tuhan di pagi hari, Tuhan akan memberikan banyak pewahyuan, hal-hal yang indah gitu yang nggak kita kira-kira gitu. Ya. Terus juga memang masih on progress semua, tapi Tuhan bukakan perlahan satu persatu ketika saya menetapkan diri untuk lebih mencari Tuhan di pagi hari, baik itu via YouTube maupun secara pribadi saat teduh pribadi ya. Nah, memang saya juga sambil apply beberapa lamaran untuk jadi seorang trainer atau ini. Nah, tapi Tuhan ya masih on progress lah. Nanti update-nya di lain kesempatan lah ya. Kalau ketika udah semuanya udah fix akan saya saksikan. Tapi yang mau saya saksikan sore hari ini adalah Tuhan tuh seperti yang di firman Tuhan, bunga bakung di padang, burung pipit di udara, tidak Tuhan biarkan. Amin. Tidak terawat itu benar-benar nyata dalam hidup ini, terutama di pandemi yang orang bilang susah segala macam, struggling segala macam. Ya puji Tuhan berat badan masih stabil. Ya, memang ini turun juga karena doa puasa harus dengan tekad dan niat yang sangat luar biasa. Ya gitulah, maksudnya ya Tuhan tuh lucu ya, maksudnya secara akun jumlah duit tuh minim, tapi ada aja tiap hari tuh masih bisa makan, tagihan-tagihan masih bisa kebayar. Ya istilahnya kalau ini ya memang ngikut Tuhan tuh ada yang bilang, beberapa hamba Tuhan ada yang bilang ngeri-ngeri sedep gitu. Kok bagi orang aku ngeri ya, aku ini ya, tapi kok ya sedap gitu. Pokoknya lolos aja Tuhan buat indah gitu, timingnya tuh indah. Ya gitu aja sih. Saya juga bingung juga mau kesaksian seperti apa. Memang belum ada yang spektakuler. Nanti kalau ada update-nya, nanti saya mungkin akan sharing ke Kak Ana dulu. Nanti kalau ada kesempatan lagi untuk bisa kesaksian, saya akan saksikan lagi lah. Ya puji, pokoknya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi ingat, istilahnya benar-benar back to basic ya. Dalam arti iman sebesar biji sawi itu benar firman-Nya. Dan kita bisa miara iman itu dengan benar dengan kita punya waktu pribadi, baik pribadi dengan Tuhan lewat saat teduh, mencari ketika kita mulai pagi hari itu dengan mencari Dia dahulu sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita gitu, itu nyata gitu, karena banyak hal-hal baru yang akan Tuhan ungkapkan di pagi hari gitu, yang kadang kita nggak sangka-sangka gitu. Ya itu juga kebetulan di gereja saya juga mulai ada tema untuk mulai bermimpi lagi. Jadi mimpi-mimpi yang dulu pernah saya buat atau Tuhan aku ilhamkan atau Tuhan aku pengen begini begitu ini itu segala macam, itu bisa coba dibakar lagi. Dua enter. Ya. Untuk mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan dan dibawa lagi dalam doa dan minta hikmat Tuhan bagaimana bisa benar-benar mimpi itu terjadi gitu. Ya, jadi istilahnya jangan pernah putus harapan lah, jangan pernah misalnya menyerah dengan mimpi itu, karena kalau memang mimpi itu Tuhan sudah ilhamkan dalam hati kita, Tuhan taruh dalam hati kita, itu pasti akan terwujud. Tinggal kita bagaimana kita menanggapi dan mengelola mimpi itu untuk menjadi kenyataan gitu. Karena kita mikir
batasku, kemampuan manusia fisikku ini cuma sampai sekian. Tapi Tuhan bisa bisa buat lebih luar biasa lagi, berkali-kali lipat kali ganda, bahkan lebih dahsyat daripada generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya itu aja sih. Sekian dan terima kasih. God bless you. Puji Tuhan. Thank you Timothy, kesaksiannya luar biasa banget. Satu hal yang pasti, kebaikan Tuhan Yesus pada sore hari ini kita semua berkumpul di sini dengan sehat, bisa saling ngobrol, ini udah bentuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan Amen. kita bersyukur banget untuk saling menguatkan kayak gini, karena kalau kita dengerin kesaksian orang lain tuh kita kayak di-refresh lagi, bener nggak Kak Fahmi? Kita kayak, oh ya, Tuhan itu bekerja dengan segala cara untuk setiap anak-anaknya dengan cerita masing-masing. Buat Yuni, buat Timothy, buat Kak Fahmi, buat saya dan keluarga pribadi, dan juga buat teman-teman di Zoom, semuanya pasti punya cerita. Nggak mungkin kita melalui hari tanpa ada kebaikan Tuhan. Benar nggak? Itu kita sepakat dan amin itu bersama-sama. Jadi luar biasa banget bahwa Tuhan Yesus tuh selalu baik, berkatnya, kemurahannya baru setiap pagi. Nah, kita akan ngobrol sedikit lagi bareng sama dua sahabat kita ini, Yuni, halo Yun. Oke, aku bakal nanya ke Yuni sama Timothy juga. Boleh dong cerita, mungkin ada satu titik di mana kalian ngerasa titik terendah banget sih di masa pandemi ini nih. Boleh nggak? Apa gitu? Dari Yuni dulu. Di masa pandemi, mungkin sih kalau awal-awal sih itu ya awal kurang jelas Yun suaranya. halo Ya, oke. ya sudah. Halo. Oke, halo Ya mungkin kurang dekat kali. ya halo. Oke, sip. Sudah. Ya kalau aku sih mungkin yang di awal masalah pandeminya yang benar-benar blank gitu kan, terus kayak banyak dengar berita yang bikin takut, terus berita duka segala macam gitu, dan juga awal tuh lebih ke tersedot dengan kerjaan sih. Jadi memang kan gue benar-benar di rumah kemana-mana. Kalau di sekolah itu kan banyak kan ngurusin parents di sekolah juga kan, awal-awal mereka juga mungkin stres juga di rumahnya, jadi kayak larinya ngomel segala macam. Itu kan komunikasi by WA, ya tahu sendiri kan, jadinya kayak high tension segala macam. Terus juga untuk urusan aku ke atasan segala macam juga struggle-nya di situ, dan sempat terjebaknya sih karena jadinya jadi self center gitu, mikirnya kerjaan, kayak urusan kerjaan aja udah pusing gitu. Jadi waktu itu komsel aku yang terbengkalai, waktu kan aku sebenarnya aku pegang TV sedikit di gereja gitu kan. Nah, itu sempat tuh akhirnya vakum sampai 2-3 bulan karena benar-benar nggak keurus gitu. Jadi kan pikir juga pandemi nggak kenal, ya paling butuh mikir 2-3 bulan udah kan, abis pasca udah beres kan. Jadi nggak mikir juga buat komsel Zoom waktu itu. Tapi ternyata udah lewat 3 bulan benar-benar kompak banget sama komsel itu, kayak tertegur aja akhirnya ya balik lagi dan teman-teman gimana kayak ya minta ampun gitu, kayak menyediakan jiwa-jiwa yang udah Tuhan kasih gitu. Nah, jadi dari situ baru kita start lagi. Sekarang kita untuk namanya United, dan akhirnya malah banyak dari peserta dari luar kota yang pada join sampai saat ini juga gitu. Itu hal back to dari sisi yang ministry juga yang dialami gitu. Jadi sebenarnya pentingnya dalam kondisi terpuruk apapun kita, atau maksudnya ya terpuruk kan banyak macam ya. Ada yang memang kalau lihat kerjaan begitu aku udah stres banget gitu, kayak buru-buru chat orang gitu, chat salah gitu, kayak akhirnya aku udah belum selesai kerjaan
jatuhnya kayak self center kan, kayak jadi bukan nah bisa over aku diingatnya kan juga masuk eksklusi yang guru pasti Hilang Yun suaranya. biar kita nggak fokus ke diri kita sendiri doang. Terus itu kalau aku sih lebih pokoknya kalau udah mulai down pasti diingetinnya ayo coba jangan fokus ke diri sendiri gitu. Kalau biasanya terjebaknya di situ. Kalau udah ngerasa down kayak wah ini berarti udah mulai nih aku putar-mutarnya ke diri sendiri doang nih, kerjaan lah apa kayak gitu sih. Biasa alarmnya seperti itu. Jadi self remindernya di situ ya. Iya, iya. Jadi pokoknya nggak boleh self center. Pokoknya kita harus tahu di mana kelemahan kita sendiri. Bener itu bener banget sih. Setuju 1000%. Memang apa yang paling susah itu waktu kemarin transisi ke new normal itu kan. Kayak setiap kita diajak untuk adaptasi. Bener banget. Jangan kemana-mana dulu Yun, karena nanti kita bakal ngobrol lagi. Sekarang aku mau nanya ke Timothy. Apa sih Tim titik terendah selama masa pandemi ini? Titik terendah ya. Titik terendah itu kapan ya? Ya gimana ya? Titik terendah itu ketika debt collector nelpon sih. Ya bukan titik ya, bukan sih gimana. Titik terendah ya beberapa bulan yang lalu aku lupa bulan kapan. Aku kan tinggal sama orang tua di apartemen ya. Nah, apartemen itu kan kita tahu lah kan ada IPL ya, apa kalau di rumah biasa itu uang lingkungan gitu ya, kebersihan segala macam. Nah, karena beberapa bulan yang lalu, belum lama sih, kayak bulan September kalau nggak salah, itu saking nggak ada ininya sampai listrik sama air diputus. Listrik. Air untungnya enggak, akhirnya air pump enggak dimatiin, tapi listrik diputusin, jadi sempat hampir 2 minggu lah, 8 hari, 10 harian, itu misalnya kita ngecas di ruangan terbuka lah, di void, di ini, terus juga makanan titip sama tetangga segala macam. Misalnya benar-benar belum karena nggak ada duit, nggak ada pemasukan gitu istilahnya. Kita ada usaha ini, usaha itu. Memang puji Tuhan ada beberapa teman yang mempercayakan barangnya kita jualin gitu, resell gitu kan, jadi reseller. Tapi kan namanya juga ya pandemi kan kadang ada yang mau, kadang enggak kan. Ya itu titik terendah lah. Benar-benar sujud berdoa, Tuhan nih gimana Tuhan? Tuhan mau gimana? Mau lakuin apa? Aku harus gimana gitu. Ya puji Tuhan pas hari ke-9 kalau nggak salah. Atau ya itu aja yang benar-benar kayak mujizat orang Israel di padang gurun gitu. Burung gagak tuh ada yang bukan burung gagak ya, berarti kan burung pipit yang jatuh, atau ketika Elia dikasih makan sama burung gagak tuh nyata gitu. Jadi ada yang tahu ada pemasukan lewat mama sih waktu itu, lewat mama, akhirnya kita bisa bayar dan listrik nyala lagi gitu. Nah ya saat ini juga lagi ya, saya kan itu karena IPL itu kan per 3 bulan ya kalau apartemen ya. Nah, itu kita harus ya pintar kelola lah, mengelola keuangan kita gitu untuk supaya kebayar terus gitu. Ya juga ya gitulah. Juga kemarin juga titik terendah ketika HP juga udah mulai error, ambil tindakan iman, ngambil cicilan nih HP baru nih. Masih nyicil berapa kali lagi? 3 kali lagi. Ya semoga bisa terbayar lunas lah.
walaupun ya masih saya orang masih menggap ya Tuhan buat indah lah, lolos aja gitu ya. Saya kondisi saat ini ya masih saya kalau orang renang tuh hidungnya sih udah di luar air tapi mulutnya tuh masih di dalam air gitu aja, masih gimana gitu. Hidup sih hidup, nafas sih nafas, tapi ya ambang-ambang gimana gitu. Tapi ya tetap ingat banyak firman, banyak di dalam saat-saat teduh, dan oleh berbagai hamba Tuhan dari berbagai komunitas maupun gereja, tetap pegang itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu yang aku pegang benar-benar. Dan Tuhan nggak akan, yang tadi aku juga kesaksian Chandra, Tuhan kok orang bilang secara rekening kok ngepres, mepet, tapi orang biasanya makan kan jadi kurus karena ini kan, karena ini. Tapi aku masih tetap cabi, lemu gini. Ya, gitulah. Titik terendah ya berapa bulan kemarin, listrik sampai mati, kita mau aktivitas mau apa-apa juga rada tersendat ya. Ya, gitulah. Yang aku bisa ceritain saat ini gitu. Thank you. Ya, puji Tuhan. Peluk Timothy. Makanya aku tuh seneng banget selalu dengar ruang kesaksian kayak gini nih, bener-bener kita tuh saling bisa menguatkan, kita saling diingetin lagi bahwa Tuhan Yesus tuh luar biasa. Keadaan apapun dia nggak akan mungkin lepas tangan dari hidup kita. Dan kayak lihat hari ini, itu tadi kayak bahasnya Timothy, kita tuh selalu dilolosin dari satu jebakan tikus yang satu ke itu jebakan tikus yang satu. Jadi kayak lolos gitu, dan kita selalu ngerasa ya ampun, kalau kita remind lagi udah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi sampai membawa kita di titik hari ini. That's why ini kayak jadi bekal kita. Kenapa kita harus takut akan masa depan? Bener nggak? Kayak kenapa kita harus takut untuk kita melangkah 1 menit lagi gitu? Karena Tuhan udah menyertai kita tuh udah banyak banget. Yang paling penting adalah waktu kita di lembah kekelaman, kita nggak beli properti, tapi kita jalan terus. Ada orang-orang yang waktu lagi di sisi down, di lembah kekelaman, mereka beli properti, mereka tinggal di situ, dan mereka menikmati kesakitan itu, mereka merenungi nasib mereka, dan mereka akhirnya nggak bisa move on. Itu tadi, Kak, bahwa kadang-kadang kita tuh suka lupa, Tuhan Yesus itu sendirilah di balik pengharapan. Kayak kita percaya Tuhan Yesus tuh jalan di depan, jadi kayak apa sih yang selalu bikin kita tuh punya harapan. Aku senang banget sore hari ini dikuatin sama kesaksian dari teman-teman, dan aku mau serahin lagi ke Kak Fahmi untuk merespon kesaksian kita sore hari ini yang luar biasa banget. Puji Tuhan. Ya, semua kesaksian itu luar biasa. Tapi di atas semuanya itu memang benar apa yang saya dari Yuni, di dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu sediakan sesuatu yang baru. Mungkin orang bilang ini masa pandemi, mungkin juga dengan Timothy. Ya, kalau saya refresh, keadaan apa yang saya hadami hari-hari ini juga nggak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Yuni, apa yang dialami oleh Timothy. Itu Ana tahu banget deh gitu loh. Jadi tapi ya itu, Tuhan itu apa ya? Kita fokus ya, kalau kata Yuni tadi refleksi diri untuk mengingat segala kebaikan. Oh, kalau udah jadi ada alarm seperti itu gitu loh. Kalau udah mulai macam-macam, nah seperti itu, perlu diingatkan lagi. Timothy bilang dia dapat kekuatan dari saat teduh. Kalau saya sempat share kan tadi bahwa saya dapat dari musik gitu loh. Kalau dalam hal apapun, kalau udah mulai nggak enak, ya plug-in aja headset saya di telinga, saya dengerin musik sambil nyembah. Entah kadang-kadang musik, saya mau share di sini openly, dan saya udah pernah share, kadang-kadang musik yang bukan rohani itu
bisa membuat hati saya menyembah, bahkan bisa serius nangis, bukan ingat lagunya, tapi ingat Tuhan. Dan ada beberapa lagu lah, mungkin nanti saya bisa share suatu waktu. Tapi itulah kesaksian, nggak perlu luar biasa. Timothy, Yuni, kita bisa bernafas. Jadi gini, ada satu quote yang pernah saya kutip juga dari seorang hamba Tuhan yang beliau sudah meninggal sekarang. Dia bilang begini, untuk mengedipkan mata saja kita butuh Tuhan. Untuk kita ngedipin mata, itu kita butuh Tuhan. Jadi kita bisa bernafas saja, itu Tuhan, gitu, itu mujizat. Jadi gini, Tuhan adalah Tuhan untuk hal-hal yang besar, dan Tuhan adalah Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidup kita, tapi tanpa kita sadari, kita bisa bangun aja pagi, itu udah mujizat. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk hal-hal yang besar dan juga Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Ini sambil ngomong ke saya juga gitu. Nah, ini ada Ibu Ati bersama cucu. Itu anaknya dari Pendeta Ana, Timothy itu lihat. Jadi seperti itu. Jadi kita kadang-kadang merasa, wah ini nggak ada sesuatu yang spektakuler Tuhan. Pandemi saya sulit cari tempat gitu loh. Seperti kata Yuni tadi bilang, wah kadang-kadang masih bingung apa namanya ini kok sampai kapan gitu loh. Ini kayaknya udah berharap udah mau selesai, ada lagi gitu loh pandemi. Ya mau dibilang gimana, inilah dunia gitu kan. Kita kalau lihat situasi memang ya saya sendiri kalau mau bicara situasi banyak hal yang nggak enak yang saya alami. Tapi apa ya, saat saya duduk dengerin lagu, kalau kata Timothy tadi, saat teduh dengerin firman, kalau kata Yuni tadi, saat kita fokus sama Tuhan gitu loh, apapun itu, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan untuk hal-hal yang besar. God is the God of the big things, and God is the God of the small things. Dan untuk mengedipkan mata saja kita butuh Tuhan. Bayangkan, nah ini sekarang ada tadi ditunjukkan ya, Yuni, Timothy, saya pernah merenungkan di saat Natal. Masih ingat nggak kita bahwa Yesus benar-benar tidak berdaya pada saat dia datang ke dunia? Seperti seorang bayi. Kita kan sering bilang Yesus kuasa besar, 100% Allah betul. Tapi pada saat dia datang ke dunia, dia butuh seorang ibu untuk menyusui dia. Dia butuh seorang ayah untuk membimbing dia. Betul firman Tuhan katakan bahwa Yesus turut merasakan kelemahan kita. Karena kita nggak pernah melihat Yesus sebagai manusia. Kita selalu membayangkan Yesus, oh dia penuh kuasa. Tapi mari kita perenungkan 100% Allah, 100% manusia. Apa yang menjadi kelemahan kita? Yesus rasakan. Seperti yang kita lihat tadi, bayi yang digendong dari suaminya Bu Ana, Yesus seperti itu waktu dia lahir. Gak berdaya. Dia 100% Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 yang bilang, mengambil rupa seorang hamba, seperti bayi. Nah kita menderita. Saya suka ingatkan, ini ekstrim ya, buat saya ini ekstrim. Belum sampai mati kan. Kita menderitanya belum sampai mati loh. Ini ekstrim ya. Maksudnya, Yesus menderita sampai mati. Dia menanggung semuanya. Saya juga sendiri masih punya tagihan. Bahkan ada yang belum dibayar, Timothy. Ini jujur aja. Masih ditelepon gitu loh. Tapi untuk sementara saya bilang saya lagi nggak ada di Indonesia gitu, nanti saya bayar kalau udah. Tapi itulah gitu. Nah maksudnya Tuhan itu tetap apa ya? Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi harapan kita nggak pernah akan hilang. Apapun hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat segala sesuatu yang baik,
segala pemberian yang baik itu berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 27 kalau tidak salah. Dalam Allah tidak ada bayangan, selalu nyata. Jadi apapun yang kita alami, kebaikan apapun, kita minum obat saat kita sakit dan kita sembuh, itu bukan karena obat. Itu karena Tuhan yang memberikan kita kesembuhan. Obat hanya alat. Kita jadi bugar, sehat, itu bukan karena kita rajin fitness. Kesehatan itu dari Tuhan. Kebugaran bisa dari fitness. Timothy dan saya gemuk. Timothy mungkin, ya, saya juga gemuk Timothy. 100-an lebih, di atas 110. Nah, tapi kesehatan itu dari Tuhan. Obat itu hanya membantu. Jadi saya pikir apapun yang, kalau kita dapat sukses, dapat pekerjaan, dapat usaha, dapat order, itu bukan karena jagonya kita marketing. Itu Tuhan yang kasih. Jadi semua, ya gimana ya, karena Tuhan merasakan kelemahan kita. Gitu. Ini sih, itu aja. Nanti kepanjangan nanti. Silakan Pendeta Ana. Thank you Kak Fahmi. Thank you juga buat Timothy sama Yuni untuk kesaksian yang luar biasa. Aku percaya banget pasti masih banyak kesaksian lain yang mau dibagiin, tapi harus disimpan untuk next time karena pasti bakal banyak kesaksian kebaikan Tuhan yang pengen dibagi, apalagi buat Timothy. Timothy, kesaksian itu kayak buat saya pribadi bukan tentang hal yang spektakuler kayak tiba-tiba kesuksesan yang luar biasa atau seperti apa, tetapi kayak tadi kayak aku di-remind lagi sama Timothy kayak lolos dari tagihan PLN pun itu kesaksian yang luar biasa, itu mukjizat, itu spektakuler gitu. Nggak perlu tunggu jadi menteri kan untuk kesaksian, nggak perlu jadi presiden, tetapi lah itulah setiap hari kita pasti punya kesaksian yang spektakuler bersama Tuhan. Dan thank you banget untuk sore hari ini juga kita diberkati sama firman Tuhan dari Kak Fahmi dan semua teman-teman di ruang Zoom. Bagi siapapun yang punya pokok doa yang ingin dibagikan bersama kita ataupun sharing kebaikan Tuhan atau sakit penyakit yang juga bisa kita doakan, silakan berbagi di IG ataupun FB ataupun juga contact person, silakan. Dan kita akan kembali lagi dalam ibadah Chosen minggu depan, tetap di live FB ataupun di ruang Zoom, dan ini akan di-relay di YouTube channel kita. Dan terima kasih juga untuk setiap pribadi yang boleh mengambil pelayanan pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hati, juga kesempatan, juga waktunya untuk terus bergabung bersama kami. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya akan serahkan kepada Kak Fahmi untuk doa penutup dan juga doa berkat untuk kita semua. Saya coba lihat ada yang komen di Facebook minta didoakan. Okay. Ada yang sudah stroke selama 8 tahun. Mari kita berdoa untuk Pak Yohanes Juwadi di Karanganyar. Mari kita akan tutup ibadah kita hari Minggu ini, tanggal 30 Januari, dengan doa. Kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhanlah pengharapan yang sempurna. Engkau sendirilah adalah pengharapan yang hidup dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa buat Pak Yohanes yang ada di Karanganyar, Solo, yang sudah menderita stroke selama 8 tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur Yesus, Pak Yohanes Juwadi sudah disembuhkan dan menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya Yesus adalah kesembuhan. Yesus adalah penyembuh dan Yesus adalah kesembuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya mengalir kesembuhan yang sempurna buat Yohanes Juwadi. Terima kasih Bapa. Demikian juga buat setiap kami yang ada di ruang Zoom, buat Timothy yang sudah membawakan kesaksian,
Bapak, Engkau berkati Timothy dan Yuni, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat itu berhasil dan beruntung. Buat kami semua Tuhan, yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di live FB, kami percaya hidup kami adalah anugerah-Mu semata-mata. Kami nggak tahu apa yang akan kami hadapi di depan, tetapi kami percaya Yesus selalu bersama dengan kami. Biarlah kami selalu mengingat akan hal ini Tuhan, bahwa kasih Allah tidak terbatas dalam hidup kami. Kasih Allah selama-lamanya cukup buat kami di dalam keadaan apapun. Dan saat kami dalam lembah kekelaman, saat kami ke dalam lembah kesulitan, ada pintu pengharapan untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kasih Allah dari kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih. Thank you. Happy Sunday. Thank you Kak Fran. Minggu semuanya. Thank you Yuni. Thank you Yuni. Thank you buat teman-teman yang lain. Ada Bye. Happy Sunday. Bye. Happy Sunday all. Semuanya. See you. Thank you. Bye. Thank you Timothy. Salam buat Mama. God bless you, Revo. Sorry, sambil nyetir. Dadah. Stop ya, bye.